Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak dengan Bu Dwi, di mana sekarang kita belajar sosiologi yang masih menyambung daripada pembahasan kita yang lalu. Yang sekarang ini pembahasan kita adalah partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Yang kita bahas sekarang ini adalah antara lain yaitu tentang apa itu partikularisme dan universalisme. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah tentang beberapa hal yang kita lihat, yaitu ada beberapa contoh tentang berbagai kepentingan publik. Kemudian ada lagi berbagai ragam daripada contoh-contoh yang ada di dalam masyarakat. Sekarang kita lihat satu persatu, yaitu tentang partikularisme dan universalisme. Menurut Talcott Parsons yang memperkenalkan perangkat variabel pola. Di dalam variabel pola ini ada sejumlah dilema atau tindakan yang berlawanan yang harus diatasi seseorang dalam situasi sosial. Salah satunya adalah tentang dikotomi, yaitu antara lain dua hal yang bertentangan. Dua hal yang bertentangan ini antara lain yaitu adanya partikularisme dan universalisme. Kita lihat di sini menurut Parsons masih dalam sebuah situasi seseorang menilai dan melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum atau yang kita sebut dengan universalisme. Kemudian setiap orang harus diberlakukan sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan kedekatan dengan subjek, ini kita sebut dengan partikularisme, yaitu bagi orang yang melakukan tindakan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri lebih dipentingkan dibandingkan aturan yang berlaku. Ya, ini adalah pengertian daripada partikularisme. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kriteria partikularisme, kepentingan pribadi atau kelompok ini lebih penting dibandingkan dengan kepentingan umum atau publik. Sekarang kita lihat ada beberapa pengertian daripada pengertian partikularisme dan universalisme yang kita bahas di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu partikularisme adalah sebagai sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Aliran politik, ekonomi, dan kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok yang khusus. Kemudian yang selanjutnya partikularisme inilah yang memungkinkan untuk terjadinya suatu masalah sosial atau antara lain adanya konflik yang ada di dalam masyarakat. Sekarang kita lihat universalisme, yaitu atau adalah aliran yang meliputi segala-galanya, penerapan nilai dan norma secara umum. Kemudian kalau kita lihat berikutnya adalah pembahasan kita mengenai partikularisme dan kepentingan publik. Menurut Sujono Sukanto, publik adalah suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan sifatnya dan memiliki karakter yang beragam, antara lain satu kelompok yang pasif. Nah, ini kita lihat contoh-contoh yang ada di dalam masyarakat tentang masyarakatnya atau kelompoknya. Kelompok pasif, kemudian ada kelompok vested interest, dan satu lagi kelompok newcomer. Sekarang kita bahas satu persatu kelompok yang pasif, yaitu kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap sesuatu persoalan. Kelompok ini secara kuantitas lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang lain. Kemudian yang kedua adalah kelompok vested interest, yaitu kelompok yang terdiri dari kumpulan orang yang telah memiliki kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Kemudian dan biasanya mereka bersikap mendukung kebijakan daripada penguasa karena untuk mempertahankan kedudukannya atau statusnya di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok newcomer, yaitu kelompok yang terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha untuk merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Dari beragam karakter anggota masyarakat tersebut yang kita sebut tadi ada 3 kelompok, ya, jelas bahwa membangun kepentingan publik sangat beragam
karena memiliki cara pandang, nilai atau kepentingan yang berbeda. Sedangkan kalau kita lihat kepentingan publik adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya pemenuhan kebutuhan orang banyak atau masyarakat secara umum. Nah, kondisi tersebut inilah kepentingan publik adalah kepentingan yang paling dominan, ya, karena menyangkut kepentingan umum atau masyarakat kebanyakan. Ya. Contoh, di Indonesia terdapat suku bangsa dan bahasa yang beragam karena kita adalah masyarakat yang multikultural, ya, masyarakat yang beragam daripada budayanya. Nah, sekarang kita lihat untuk memenuhi kepentingan publik, yaitu bersatunya seluruh rakyat Indonesia, ya, tanpa mementingkan suku bangsa dan bahasa yang beragam tersebut, mereka disatukan yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda. Nah, dengan adanya penyatuan daripada ini Sumpah Pemuda tadi, maka masyarakat kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu. Diharapkan tidak terjadi suatu masalah sosial, terutama terjadinya konflik, baik konflik antar suku bangsa, ya, dan konflik antar kelompok. Nah, inilah pembahasan kita anak-anak pada materi kita kali ini. Ini tentang masih pembahasan kita tentang permasalahan sosial yang ada di ranah publik. Nah, demikianlah anak-anak pertemuan kita kali ini, yang akan datang kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.